Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kalau pada pagi hari ini kembali kami anak-anakmu mau belajar dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menolong. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mau nyanyi dulu ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita lihat dulu apa evaluasinya untuk minggu hari ini. 1. Di kota apakah Paulus menjadi sedih? 2. Mengapa Paulus sedih hatinya? 3. Setelah mendengar penjelasan Paulus, siapa saja yang menjadi percaya? Nah anak-anak diisi ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah anak-anak, cerita minggu kemarin Paulus sudah diantar oleh beberapa orang untuk pergi ke Athena. Dan sekarang Paulus sudah sampai di Athena. Dan orang-orang yang tadi mengantarnya, mereka kembali pulang. Dan sekarang Paulus sedang menunggu Silas dan Timotius. Nah anak-anak, sambil menunggu mereka datang, Paulus berjalan-jalan di kota itu. Dan kota Athena itu sebenarnya adalah kota yang indah sekali karena banyak dihiasi oleh patung-patung karya seniman atau pujangga-pujangga anak-anak. Dan saking banyaknya patung-patung itu, ternyata patung-patung itu menjadi dewanya orang Athena. Nah, melihat keadaan seperti itu, Paulus menjadi sedih. Apalagi melihat begitu banyak patung-patung di mana-mana. Sampai ada patung dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu mengenalnya? Paulus seperti biasanya. Ia mengajar di sinagoge, di pasar-pasar. Dia terus memberitakan Injil Tuhan supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Nah anak-anak, di Athena itu ada 2 golongan. Yang pertama, golongan Epikuros. Orang yang hedonisme. Orang yang makan sebanyak-banyaknya. Habis itu kalau sudah mati ya nggak makan. Itu kan pikiran mereka.
Nah, golongan kedua namanya stoa, yaitu orang yang menganggap segala benda itu ada nyawanya. Nah, golongan ini yang ada di daerah Athena itu. Nah, anak-anak, orang-orang inilah yang sama-sama berada di sana untuk mendengarkan khotbah Paulus. Mereka katakan, apakah yang hendak dikatakan sama si pelenter itu? Pelenter itu artinya pembual, atau anak-anak banyak ngomong dah begitu ya. Tapi ada juga yang berbicara pada saat itu, "Hei, mungkin dia memberitakan dewa-dewa asing. Yuk kita dengerin dulu, jangan kita protes-protes." Akhirnya mereka serius mendengarkannya. Nah, anak-anak, begitu mereka serius mendengarkannya, sampai mereka mengajak Paulus ke tempat sidang Areopagus. Yuk kita ke Areopagus. Di sana adalah tempat pertemuan. Di lantai atas itu kamu bisa mengajarkan banyak orang untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan, kata mereka. Nah, begitu mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, lalu Paulus mulai menceritakan, "Aku sih sebenarnya ya melihat kota ini indah, banyak patung-patung karya seni yang begitu bagusnya. Tapi patung-patung itu kalian anggap dewa-dewa. Sedangkan aku menjumpai patung dengan Allah yang tidak dikenal." Bagaimana tuh? Nah, berbeda dengan Allahku. Allahku datang ke dunia ini dengan nama Kristus. Jadi aku mengenal Allahku. Allahku tidak tinggal di satu kuil seperti Allah kalian yang tinggal di kuil-kuil yang dibuat oleh manusia. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu dia jelaskan asal-usul manusia. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Tetapi masalahnya, kenapa kamu menyembah patung buatan manusia? Harusnya kamu menyembah kepada Allah yang dalam Kristus mau datang ke dunia, mati dan bangkit. Sehingga kita mau percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, anak-anak, ketika ceritanya sampai pada kebangkitan, wah, mereka mulai gak percaya dengan kebangkitan. Wah, mereka mulai gaduh anak-anak, mulai ribut. Lalu mereka malah menyuruh Paulus, "Udah, pergi sana, pergi. Apa itu kebangkitan? Macam-macam saja." Tetapi di antara mereka ada juga yang percaya. Ada yang bergabung dengan Paulus dan percaya dengan Tuhan Yesus. Di antaranya Dionisius dan Damaris dan beberapa orang yang bersama dengan mereka. Lem, Salam, Lem. Tolong kamu ke warung depan ya. Beliin mama gula putih, minyak goreng, sama kecap. Mama, males ah. Ya ampun Salim, ini mama lagi repot. Adikmu rewel terus, jadi mama gak bisa pergi-pergi ke warung. Ada uang lebihnya gak, Ma? Kebiasaan kamu. Ada tuh, lebihnya goceng buat kamu. Sip. Nah, gitu dong, Ma. Beli apa tadi, Pak? Ma? Gula, minyak, sama kecap. Oke.
lumayan. Goceng. Buat nambah-nambahin beli kuota. Hihi. Anak sekarang ya, susah amat disuruhnya. Kudu ada upahnya dulu. Pusing. Papa. Emang kenapa, Ma? Kok ngomel mulu? Tuh si Salim, Pak. Kalau lagi disuruh sama mama, ya selalu kudu ada upahnya dulu. Ma, Ya. begini saja. Papa ajarin Mama untuk belanja online. Belanjaan diantar ke rumah. Gratis ongkir lagi. Oh ya? Boleh tuh, Pak. Gimana caranya, Pak? Yuk, Papa ajarin. Yuk, kita Yuk. ke ruang tamu dulu yuk. Yuk. Ma, udah lama nih nggak belanja-belanja lagi di warung. Sini, Salim beliin, Ma. Mau gula, minyak goreng, apa aja deh. Enggak. Hah? Enggak, sekarang mama belanjanya lewat online. Gratis ongkir lagi. Ih, Mama sih pelit amat sama anak sendiri. Salim, Papa kasih tahu ya. Bukan mamamu pelit, tetapi supaya kamu lebih taat firman Tuhan. Kalau disuruh harus ada uangnya dulu, itu berarti uang menjadi berhala buat kamu. Emang kalau dapat uang, buat apa uangnya? Buat nambahin beli kuota, Pak. Biar bisa main lama, main gamesnya. Nah, games itu pun bisa jadi berhala. Tapi Pak, uang dan HP kan nggak aku sembah. Kok bisa jadi berhala? Betul. Walaupun tidak disembah-sembah, tapi jika uang dan games menjadi yang utama daripada Tuhan dan perintahnya, itu sudah jadi berhala. Oh, itu ya, Pak. Iya tuh. Apalagi anak membantu orang tua itu kewajiban. Seperti hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Iya, Ma. Maafin, Ma ya. Iya, betul begitu. Iya. Nah, anak-anak, Allah lain bukan hanya patung-patung seperti di Athena, tetapi apapun juga yang menjadi utama di dalam hidup kita, baik uang, games, teman-teman, atau dan lain sebagainya, bisa menjadi Allah lain. Ingat, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar setia dan taat kepada Engkau saja. Dan hanya percaya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.